Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pintar Jiki. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, apakah kalian tahu apa itu hewan vertebrata dan invertebrata? Di dunia ini sekitar 45.000 spesies merupakan hewan vertebrata loh. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang pada punggung mulai dari leher hingga ekor. Apa fungsi tulang belakang tersebut ya? Fungsinya adalah untuk menyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Lalu, bagaimana ciri-ciri dan contoh hewan vertebrata dan invertebrata? Yuk, cari tahu jawabannya sama-sama. Yang pertama adalah Pisces atau ikan. Ikan memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Ikan ini termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Ikan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ikan hidup dengan habitat di dalam air. Ada yang hidup di dalam air tawar, dan ada juga yang hidup di dalam air asin. Ciri-ciri ikan. Setiap jenis ikan memiliki keunikan masing-masing, tapi hampir seluruhnya mempunyai beberapa ciri-ciri yang sama. Antara lain yaitu berdarah dingin atau ektotermik. Ikan tidak mampu meregulasi suhu tubuh sendiri. Mereka mengandalkan temperatur lingkungan. Suhu tubuh ikan berubah tergantung suhu lingkungan mereka. Selanjutnya, hidup di air. Seluruh ikan berhabitat di dalam air. Ada yang berhabitat di dalam air tawar, dan ada juga di dalam air asin. Namun, kalian harus ingat, tidak semua binatang yang hidup di air adalah ikan. Contohnya, paus, kura-kura, dan lumba-lumba. Kemudian, bernafas dengan insang. Semua ikan memiliki insang untuk menyerap oksigen dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Seluruh jenis ikan mempunyai insang sepanjang hidup mereka. Sebagian hewan yang memiliki insang untuk sementara bukan merupakan ikan. Contohnya kacebong, yang bermetamorfosis menjadi katak. Lalu, ciri-ciri selanjutnya adalah kantung kemih berenang. Disebut juga kantung kemih gas yang bermanfaat sebagai daya apung, agar tidak tenggelam atau mengapung berlebihan. Organ ini terletak pada bagian punggung ikan. Lalu, selanjutnya adalah sirip. Ada banyak tipe sirip pada ikan, tapi yang paling umum ditemukan adalah sirip ekor, sirip dada, sirip dubur, dan sirip punggung. Fungsi sirip adalah mengatur ikan berenang. Kemudian, ciri selanjutnya adalah jantung ventral dengan 2 ruangan. Dan yang terakhir, tidak ada telinga eksternal dan kelopak mata. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ikan. Contoh hewan vertebrata selanjutnya adalah amfibi. Hewan amfibi mudah ditemukan di berbagai bagian dunia. Namun, sebagian besar hewan vertebrata ini hidup di area yang hangat. Jumlah mereka kini ada sekitar 7.000 jenis di dunia. Contoh amfibi adalah katak, salamander, dan caecilian. Ciri-ciri hewan amfibi. Yang pertama, berdarah dingin. Suhu tubuh tergantung dengan temperatur lingkungan. Hewan amfibi aktif dalam lingkungan hangat. Yang kedua, jantung ventral dengan 3 ruang. Ciri yang ketiga, bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Pada fase larva, hewan amfibi bernapas dengan insang. Saat tumbuh dewasa dan mulai hidup di daratan, mereka mulai bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ciri yang keempat, berkembang biak dengan telur dan cangkang.
Sebagian besar hewan amfibi mengalami proses metamorfosis. Ciri yang kelima, hewan amfibi dewasa adalah karnivora. Dalam air, mereka mengkonsumsi ikan dan reptil kecil. Di daratan, mereka mengkonsumsi cacing dan serangga. Ciri terakhir adalah kulit permeabel dan lembab. Contoh hewan vertebrata selanjutnya adalah reptil. Reptil diambil dari bahasa Latin yang berarti hewan merayap. Di dunia ada sekitar 6.500 jenis reptil. Beberapa di antaranya adalah kura-kura, ular, buaya, dan kadal. Sebagian besar reptil mengandalkan mata untuk melihat. Tapi, tahukah kamu bahwa ular memiliki penglihatan yang sangat buruk? Ciri-ciri hewan reptil. Yang pertama, berdarah dingin. Yang kedua, bisa hidup di darat dan di air. Yang ketiga, berkembang biak dengan telur bercangkang. Telur reptil sanggup hidup di daratan dan memiliki cangkang dan sistem membran yang berpori untuk menyerap oksigen dan zat gas lainnya. Yang keempat, tubuh diliputi kulit bersisik. Yang kelima, jantung ventral dengan 3-4 ruang. Sebagian besar reptil memiliki jantung dengan 3 ruang, kecuali buaya yang mempunyai jantung 4 ruang. Ciri selanjutnya adalah bernapas dengan paru-paru. Walau pernapasan utama mereka adalah paru-paru, hewan reptil bisa menghirup oksigen dalam air melalui membran yang ada di mulut. Ciri yang terakhir adalah bergerak menggunakan kaki atau perut. Sebagian besar reptil memiliki 4 kaki yang dilengkapi dengan kuku tajam untuk membantu gerakan dan berburu. Namun, ada yang bergerak dengan perut, seperti ular dan kadal. Contoh hewan vertebrata selanjutnya adalah burung atau aves. Burung merupakan salah satu hewan vertebrata yang banyak digemari banyak orang. Burung ini termasuk dalam golongan kelas aves dan terdiri dari sekitar 9.703 spesies. Burung adalah salah satu-satunya hewan yang sanggup terbang, jalan, berenang, serta nyanyi dan menari. Contoh burung antara lain penguin, burung merpati, kakak tua, bebek, flamingo, dan lain-lain. Ciri-ciri burung. Yang pertama, berdarah panas atau endotermit. Mampu meregulasi suhu tubuh sendiri dengan keringat dan lain-lain. Ciri yang kedua, tubuh yang diliputi dengan bulu. Bulu burung yang sangat cantik bermanfaat untuk terbang dan menjaga suhu tubuh. Untuk burung jantan, bulu ini berfungsi menarik perhatian pasangan loh. Ciri yang ketiga, bersayap. Walau semua burung mempunyai sayap, tidak semua bisa terbang. Dan tidak semua hewan bersayap adalah burung. Contohnya, kelelawar. Burung mempunyai bentuk sayap berbeda-beda yang berfaedah di lingkungan tertentu. Ciri yang keempat, berparuh. Burung mempunyai paruh, mulut yang terbuat dari tulang dan lapisan keratin. Hewan ini tidak mengunyah makanan mereka, tapi langsung digiling dan dicabik dengan paruh. Bentuk paruh pun berbeda-beda ya, misalnya bebek, dengan paruh rata untuk menyaring makanan dalam air. Sedangkan burung hantu dengan paruh melengkung untuk merobek dan mencabik mangsa. Ciri yang kelima, bertelur. Telur burung dilapisi dengan cangkang keras yang mengandung kalsium dan lendir yang mengeras. Sebagian besar burung sangat prihatin dan protektif terhadap anak-anaknya loh. Ciri yang keenam, tulang yang ringan atau berat. Tulang burung yang ringan dan berongga membantu mereka terbang secara leluasa. Namun, burung yang tidak bisa terbang seperti penguin mempunyai tulang berat dengan sumsum untuk melindungi mereka dari suhu kutub yang dingin. Ciri selanjutnya, jantung ventral dengan 4 ruang sempurna, penglihatan yang sangat baik, dan yang terakhir, 2 kaki untuk berjalan. Contoh hewan vertebrata yang terakhir adalah mamalia.
Dari seluruh jenis binatang di dunia, mamalia adalah hewan yang paling maju dan tertua. Manusia juga termasuk ke dalam golongan kelas mamalia loh. Kini ada sekitar 5.000 jenis hewan mamalia yang hidup. Mamalia terdiri dari berbagai ukuran dari sekecil 5 cm hingga sepanjang 30 meter. Contoh hewan mamalia adalah zebra, kucing, anjing, paus, lumba-lumba, dan orangutan. Ciri-ciri hewan mamalia. Yang pertama, berdarah panas. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Mamalia adalah satu-satunya hewan vertebrata yang menyusui. Kelenjar susu sebenarnya adalah kelenjar keringat dengan saluran dan jaringan kelenjar untuk mengeluarkan susu. Ciri yang ketiga, tubuh diliputi rambut atau bulu. Ciri yang keempat, jantung ventral dengan 4 ruang sempurna. Ciri yang kelima, mempunyai 3 tulang pendengaran tengah. Tulang ini berfungsi mengalirkan getaran ke labirin dan mengunyah getaran menjadi sinyal saraf untuk diproses di otak. Ciri yang keenam, tulang dan otot rahang bawah inilah yang membuat mamalia sanggup mengunyah makanan. Ciri yang terakhir, gigi yang memiliki 2 kali erupsi. Disebut juga dengan dipiodon. Gigi pada mamalia muda akan lepas dan diganti dengan gigi baru yang lebih kuat. Proses ini tidak terulang lagi. Sedangkan pada hewan vertebrata lainnya, gigi akan terus menumbuh saat lepas. Ingat, tidak semua mamalia adalah dipodon. Contohnya kanguru dan gajah. Nah, adik-adik, selesai sudah materi IPA kita pada kali ini, yaitu membahas jenis dan ciri-ciri hewan vertebrata. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jenis dan ciri-ciri hewan invertebrata. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.